Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3, bagaimanakah kabar kalian untuk kali ini? Semoga kalian tetap sehat ya, tidak ada yang sakit, semuanya sehat, jaga kesehatan dan jaga semangat untuk belajar. Kenapa kita harus semangat belajar? Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Jadi kita harus belajar. Kapan? Setiap hari. Karena kalau kita tidak belajar, berarti kita meninggalkan kewajiban alias berdosa. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar itu harus belajar setiap hari. Sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, tangannya ditengadahkan semua. Ikuti doa yang saya bacakan berikut ini. Siap ya? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anak kelas 3, setelah kita berdoa, kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Kita saat ini akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Kalian sudah bisa sholat ya? Maka setelah sholat itu harus berzikir dulu, kemudian berdoa. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu untuk mengartikan zikir setelah sholat. Jadi zikir setelah sholat itu artinya apa? Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian diharapkan mampu melafalkan zikir setelah sholat. Jadi zikir setelah sholat itu bunyinya bagaimana? Itu. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu untuk memahami makna doa setelah sholat. Jadi yang dimaksud doa setelah sholat itu yang bagaimana? Kemudian tujuan yang terakhir, yang keempat adalah kalian mampu untuk melafalkan doa setelah sholat. Jadi setelah sholat itu doanya bagaimana? Seperti itu. Ada 4 tujuan yang akan kita pelajari pada kali ini. Kalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita mulai untuk pembelajaran yang berikutnya. Nah, anak-anak kelas 3, kali ini kita akan mempelajari tentang zikir dan doa setelah sholat. Tadi tujuan pembelajaran sudah ya di awal tadi. Nah, apakah kalian saat ini ketika sudah sholat, semuanya sudah sholat semua ya? Saya harap semuanya sudah sholat. Kalau sudah sholat, setelah sholat itu kita dianjurkan untuk berzikir dan selanjutnya dianjurkan untuk berdoa. Jadi setelah sholat jangan langsung bubar ya, jangan langsung pergi, tapi berzikir sebentar dulu, kemudian berdoa. Lalu bagaimana lafaz atau bunyi zikir terus bunyi doa itu bagaimana? Lah ini nanti akan kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu zikir, bagaimana lafalnya zikir,
Terus apa itu doa? Bagaimana lafalnya doa? Ayo kita menyanyi dulu. Nah, menyanyi ini judulnya sama, yaitu zikir dan doa. Lah, zikir dan doa ini nada lagunya menggunakan nada lagu yang ambilkan bulan bu. Kalian bisa yang ambilkan bulan bu. Itu bisa ya kira-kira? Ayo, kalau bisa kita menyanyi bersama-sama. Bagi yang belum bisa, ya silahkan diikuti, nanti tulisannya seperti ini. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon, dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Oke, bisa ya menyanyi? Kalau pengen menyanyi lagi nanti bisa diputar ulang. Oke, kalau sudah kita menyanyi, semua sudah semangat ya. Kalau sudah semangat, kita mulai dengan peta konsepnya. Jadi untuk zikir dan berdoa ini nanti yang akan kita pelajari, yang pertama tentang makna zikir. Apa itu makna zikir? Setelah kita tahu makna zikir, kita akan mempelajari tentang lafal zikir, utamanya yang setelah sholat. Selanjutnya, setelah mempelajari tentang zikir, kita akan mempelajari tentang makna doa. Apakah makna doa itu? Nanti akan kita pelajari. Setelah kita mengetahui makna doa, maka kita akan mempelajari lafal doa, utamanya lafal doa sesudah sholat. Sudah siap ya? Kita lanjutkan tentang makna zikir. Siapa yang tahu apakah makna zikir itu? Ada yang tahu? Oke, makna zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi kita itu dianjurkan untuk mengingat Allah, ya, dimanapun berada. Itu, yaitu caranya dengan mengucapkan bacaan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara untuk mengingat Allah itu dengan membaca bacaan tertentu. Nanti akan kita sebutkan bacaan-bacaannya, yang itu nanti kita pakai untuk zikir setelah sholat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian zikir itu bisa dilakukan dengan berdiri, sambil berdiri bisa. Misalnya sambil berdiri kemudian menyapu, misalnya menyapu kan berdiri terus berzikir, boleh. Sambil duduk juga boleh, ya, ketika kita duduk kemudian kita berzikir, boleh. Bahkan sambil berbaring pun kita juga boleh berzikir ketika akan tidur, ya, maka kita berzikir mengingat Allah, itu juga boleh. Jadi zikir itu tidak harus duduk, ya, boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Tapi kalau zikir setelah sholat, ya usahakan untuk duduk, jangan sampai berbaring, ya, nanti dikira mau tidur. Jadi kalau zikir setelah sholat itu diusahakan untuk duduk, kan setelah salam itu kan duduk, maka kita zikir. Itu adalah makna zikir. Selanjutnya, sekarang contoh-contoh bacaan zikir. Ini contoh bacaan zikir secara umum, ya. Belum ke lafal zikir setelah sholat. Contoh bacaan zikirnya apa yang pertama? Yang pertama adalah bacaan istighfar. Kalian tahu bacaan istighfar itu bunyinya bagaimana? Ada yang tahu? Iya, bacaan istighfar itu bunyinya adalah
Astaghfirullahaladzim. Itu adalah bacaan istighfar. Kemudian yang kedua adalah bacaan tasbih. Bagaimana bacaan tasbih itu? Betul, bacaan tasbih itu adalah subhanallah. Itu adalah bacaan tasbih. Kemudian bacaan zikir yang nomor 3 adalah hamdalah. Hamdalah itu bunyinya bagaimana? Hamdalah itu bunyinya adalah alhamdulillah. Itu adalah bunyi bacaan hamdalah. Atau hamdalah ini biasa disebut dengan tahmid. Jadi tahmid, hamdalah itu sama. Bacaannya adalah alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah ini dibaca ketika mendapatkan nikmat ya, setelah makan, kemudian setelah kita belajar ya, dan lain sebagainya. Itu memang menggunakan lafal alhamdulillah. Itu termasuk zikir. Kemudian yang keempat, macam-macam zikir lagi adalah takbir. Takbir, bagaimana? Semua sudah tahu ya. Ini banyak sekali ketika sholat itu. Allahu Akbar, itu namanya adalah takbir. Jadi ketika kita berzikir boleh menggunakan takbir. Allahu Akbar gitu. Kemudian yang kelima adalah tahlil. Tahlil itu bacaannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ya. Itu adalah bacaan tahlil. Nah, itu semua adalah macam-macam zikir. Terus zikir itu apakah ada perintahnya? Apakah diperintahkan? Betul sekali, ada dasar-dasar untuk perintah zikir. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bagaimana bunyi surat Al-Ahzab ayat 41 itu? Seperti ini ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi surat Al-Ahzab ayat 41. Artinya apa? Artinya di bawahnya ini. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, berdasarkan ayat ini, kita itu diperintahkan untuk berzikir, menyebut nama-nama Allah dengan yang saya sebutkan tadi ya, macam-macam zikir, ada tahmid, tahlil, ada istighfar dan lain sebagainya. Zikirnya itu sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada batasannya harus 3 kali, harus 10 kali, tidak ada. Yang penting ada kesempatan terus berzikir. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah dasar yang pertama. Ada lagi, ada dasar yang kedua yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bunyinya bagaimana? Bunyinya ini. Ayo kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya bagaimana itu? Artinya ya di bawahnya ini. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Mengingat Allah tadi adalah definisi dari zikir.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, ketika hati kita itu gundah, hati kita itu tidak enak ya, tidak tentram, maka silahkan dipakai untuk berzikir. Karena Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang mengingat Allah, bagi orang-orang yang berzikir, hatinya akan menjadi tentram. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berzikir. Kemudian selanjutnya, itu tadi adalah dasarnya ya. Sekarang adalah bacaan zikir setelah sholat. Jadi ketika setelah sholat, setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu kanan setelah sholat ya, maka jangan langsung pergi, tapi kita berzikir dulu. Bagaimana urutannya? Yang pertama yaitu membaca istighfar 3 kali. Bagaimana baca istighfar tadi? Bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Artinya apa itu? Artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian setelah itu dilanjutkan membaca apa yang kedua? Dilanjutkan membaca kalimat ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah istighfar 3 kali, kita lanjutkan membaca ini tadi. Artinya apa itu? Artinya ini, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah. Wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu adalah bacaan zikir yang kedua setelah istighfar. Kemudian setelah membaca ini dilanjutkan lagi, yaitu membaca tasbih sebanyak 33 kali. Bacaan tasbih tadi bagaimana? Bacaan tasbih adalah subhanallah. Jadi bacanya 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus banyak 33 kali. Artinya apa subhanallah itu? Artinya adalah maha suci Allah. Kemudian setelah membaca subhanallah sebanyak 33 kali, dilanjutkan membaca hamdalah sebanyak 33 kali juga. Bacaan hamdalahnya bagaimana? Bacaan hamdalahnya adalah alhamdulillah. Jadi bacanya 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dilanjutkan sebanyak 33 kali. Arti dari alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah. Dilanjutkan setelah membaca alhamdulillah, kemudian membaca takbir. Takbir ini juga dibaca sebanyak 33 kali. Bagaimana bunyi takbir? Bunyi takbirnya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan dibaca sebanyak 33 kali. Artinya apa Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu artinya adalah Allah yang maha besar. Setelah membaca takbir sebanyak 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca setelah membaca takbir sebanyak tadi ya 33 kali. Kalau ini dibaca 1 kali saja. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian
dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah arti bacaan dzikir yang nomor 6. Itu ya. Itu dzikir. Setelah kita berzikir seperti itu, baru kita berdoa. Nah, sebelum kita membahas bacaan doa, apa itu makna doa? Kalau makna dzikir tadi kan mengingat Allah. Makna doa apa? Doa itu maknanya adalah memohon sesuatu kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepada Allah. Jadi kita memohon kepada Allah itu namanya doa. Kemudian kalau kita itu ingin berhasil, harus berusaha dan harus berdoa. Siapa yang ingin berhasil kelas 3? Semuanya pasti ingin berhasil ya. Kalau kalian pengen berhasil, itu harus berusaha. Ya, berusaha misalnya pengen pandai, maka harus berusaha untuk belajar setiap hari. Itu merupakan usaha agar pandai. Tapi usaha saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan berdoa. Berdoa itu memohon kepada Allah, memohon agar diberi kepandaian. Itu berarti berdoa. Karena apa? Yang bisa memberi kepandaian itu hanyalah Allah. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Selain berdoa juga harus berusaha. Itu adalah makna dari doa. Terus dasarnya apa ada kita berdoa itu? Sangat ada. Dasarnya juga di dalam Al-Quran. Surat apa? Yang pertama yaitu surat Al-A'raf ayat 55. Bagaimana bunyi surat Al-A'raf ayat 55 itu? Bunyinya ini. Kita baca bersama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan dari surat Al-A'raf ayat 55. Artinya bagaimana? Artinya di bawahnya itu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdasarkan ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Caranya dengan merendahkan hati kita. Selain merendahkan hati kita, berdoa itu harus dengan suara yang lembut. Karena intinya berdoa itu adalah meminta. Jadi kalau kita itu meminta, maka suara kita harus lembut. Tidak boleh bersuara kasar, tidak boleh membentak-bentak. Kalau kita berdoa, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu merupakan dasar dari doa yang pertama ya dasarnya. Kemudian ada dasar lagi yang kedua yaitu surat Al-Mu'min ayat 60. Bagaimana bunyi surat Al-Mu'min ayat 60 itu? Bunyinya adalah itu. Ya, kita baca ya, hanya sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Itu tadi lafal dari surat Al-Mu'min ayat 60 potongannya ya. Jadi ini nanti masih ada kelanjutannya. Tapi kita ambil potongan yang sedikit ini saja. Artinya apa? Artinya ya di bawahnya itu. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Ku yang dimaksud ini adalah Allah.
niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ini sudah jelas perintah dari Allah bahwa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Maka Allah nanti pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dalilnya sudah jelas, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Maka dari itu janganlah berhenti untuk berdoa. Terus berdoa sampai doa kita nanti dikabulkan oleh Allah. Itu adalah dasar dari perintah untuk berdoa. Kemudian bacaan doanya bagaimana? Bacaan doa setelah sholat ya. Jadi setelah sholat tadi, setelah berzikir, kemudian kita akan berdoa. Bacaannya banyak sekali. Ini yang saya sebutkan hanya di antaranya. Saya harapkan nanti yang saya sebutkan ini nanti kalian baca ketika setelah selesai sholat. Doa yang pertama yaitu doa untuk ibu dan bapak atau doa untuk kedua orang tua. Kalian tahu ya, doa untuk kedua orang tua ini sangat terkenal doanya. Bagaimana? Doanya yang ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah bunyi doa untuk ibu dan bapak. Artinya bagaimana? Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Itu adalah arti dari doa untuk orang tua tadi. Setiap selesai sholat, doa ini diharapkan untuk kalian baca. Ya, ini untuk mendoakan orang tua. Kemudian lafal doa setelah mendoakan kedua orang tua yaitu berdoa agar dibimbing ke jalan yang baik. Bagaimana itu bunyinya? Bunyi doanya adalah ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Nah, itu adalah doa agar dibimbing ke jalan yang baik. Kalian harus ingat ya, berdoa itu menengadahkan tangan kita. Jangan lupa tangan kita ditengadahkan sambil membaca bacaan-bacaan itu tadi. Kemudian setelah bacaan ini dibaca, kita lanjutkan membaca doa yang ketiga, yaitu doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Mana doanya? Doanya ini adalah sebagian dari doa kita di awal tadi ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi di awal ada ya bacaan itu. Itu adalah bacaan doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Artinya adalah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Itu doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan bacaan doa yang nomor 4 adalah doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sudah tahu? Sudah hafal? Pasti semuanya sudah, karena ini juga sangat terkenal sekali doanya. Yang mana? Nah ini, tahu ya semua doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tadi doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Artinya apa? Artinya adalah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini disebut juga doa sapu jagat. Kenapa? Karena ini sudah mencakup semuanya. Yang pertama memohon kebaikan di dunia, jadi agar di dunia itu kita baik semua. Kemudian memohon kebaikan di akhirat, jadi kita juga memohon akhiratnya juga baik. Dan yang ketiga adalah memohon perlindungan dari azab neraka, agar tidak dimasukkan neraka. Jadi kita memohon hidup bahagia di dunia atau baik di dunia, baik di akhirat, dan tidak masuk neraka. Makanya disebut doa sapu jagat. Dan setelah doa apapun jangan lupa doa ini, doa kebaikan dunia dan akhirat ini dibaca. Tuh ya. Ini adalah beberapa doa setelah selesai sholat. Harapan saya untuk kelas 3, nanti setelah selesai sholat silahkan berzikir seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Kemudian berdoa seperti yang kita bahas baru saja itu tadi. Oke, bisa ya kira-kira? Saya yakin kalian pasti bisa. Saya harapkan kalian ketika setelah ini pelajaran selesai sholat, kalian harus berzikir dan juga berdoa. Jangan sholat kemudian langsung tanpa zikir, tanpa doa. Kalau sudah, sekarang giliran soalnya kalian catat. Ya, soal saya bacakan. Soal yang nomor 1 adalah apakah arti dari zikir itu? Apa artinya? Oke ya, nanti silakan dijawab. Kemudian soal yang kedua adalah coba kalian tuliskan bunyi bacaan tahmid beserta artinya. Jadi bacaan tahmid itu bunyinya bagaimana, artinya apa? Oke? Selanjutnya soal nomor 3, apakah arti dari doa itu? Jadi doa itu artinya apa? Seperti itu. Kemudian soal yang terakhir adalah bagaimana bunyi doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ada 4 ya. Silakan dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan dikumpulkan kepada gurunya masing-masing. Oke, kalau sudah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa nanti yang kita pelajari tadi itu bisa kita laksanakan. Oke ya, kita tengadahkan tangan kita bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, ada kurang yang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum